kewajiban untuk pengisian self declare atau pernyataan akan koperasinya, maka panjenengan buka laman ods.kemenkop.ukm.go.id. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah buka di boleh Chrome, boleh Mozilla, monggo. Jadi melarangnya kita harus sambung. Ini rakam tuh rekamannya rakam login. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu selama ini belum pernah login di ODS Mandiri, Bapak Ibu harus masuk ke daftar dulu. Letak posisi daftar ada di bawah login. Oke. Diklik daftar yang ada tulisannya berwarna biru, diklik begini, maka akan muncul layar seperti ini. Buka lagi. Isi nomor induk koperasi. Misalkan saya menggunakan nomor induk koperasi KPRI 571, ketik Bapak Ibu 0400 Setelah Bapak Ibu ngetik seperti ini, kemudian diminta oleh aplikasi yang masih aktif sebisa mungkin milik panjenengan saja, tidak usah miliknya koperasi. Tapi kalau koperasi memiliki alamat email yang masih aktif dan panjenengan bisa mengakses nantinya, maka panjenengan boleh mengisi. Silahkan emailnya yang aktif dan biasa sudah dibuka digunakan. Pastikan dari teman yang bisa dihubungi milik panjenengan sendiri. Ke email. Kalau milik koperasi, panjenengan harus yakin bahwa email itu masih aktif. Ketik emailnya, misalkan saya menggunakan emailnya Kediri ya, ulangi PKPRI Kediri Ini Bapak Ibu. Sudah sampai di sini Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Yang sudah, yang belum dicoba. Setelah itu registrasi. Apabila sudah daftar PKPRI, maka nanti akan muncul berbeda. Tapi kalau belum, Bapak Ibu nanti akan ada tayangan yang ini. Data keluar ini data seluler itu. Tidak kena. Wifi. Ya anu apa jenenge lho, wifi kok. Sing apa kena jar? Ya boleh dikatakan. Ini sudah. Anu teknis. Iya betul, sudah. Victoria.
nanti ketika cek koperasi begitu biasanya langsung muncul Bapak Ibu. Ini sudah benar. Ya, betul juga. Yang di mikir 409 Kita krisernya gitu. ya belum anu. Oh, masuk. Ini. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini PKPLP telah terdaftar, maka tidak ada tayangan permintaan apa itu istilahnya, permintaan verifikasi. Di tempat Bapak Ibu muncul permintaan verifikasi salah satunya itu disuruh ngupload akta pendirian, betul Bapak Ibu. Tampilannya tidak seperti ini Bapak Ibu. Sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah sampai daftar akun atau belum? Sudah Pak. Sudah ya. Terus muncul permintaan. Ini mohon maaf, ini sudah memiliki akun semuanya atau belum? Belum. Sudah Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Mohon maaf, yang sudah artinya tinggal pengisian nanti setelah ini. Yang belum, mohon diisi titik-titik yang dikendaki. Jangan lupa ya, username-nya dan password yang kemudian diulang kembali. Itu dicatat Bapak Ibu, username yang Bapak Ibu ketik atas permintaan aplikasi itu ditulis, jangan sampai terlupa. Jangan sampai terlupa. Ketika tadi belum terdaftar, maka ketika cek maka akan tampil nama koperasinya, kemudian badan hukumnya. Betul Bapak Ibu? Nggih, leres. Kemudian ikuti semua, diikuti semua. Ya, leres. Diikuti semua, termasuk permintaan mengupload SK pendirian atau SK PAD. Kalau ada SK pendirian, SK pendirian. Kalau ndak kesingsal seperti di beberapa koperasi punya SK perubahan anggaran dasar diupload. Besaran uploadannya ndak boleh lebih dari 2 MB. Loh, ini ternyata lebih Pak, bagaimana? Mohon dikompresi diperkecil menggunakan aplikasi online, tidak apa-apa. Langsung ketik kompres PDF gitu ya. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah penguploadan maka ikuti yang di paling bawah. Jangan lupa apakah daftar atau lanjut itu atau kirim, ikuti saja. Ada yang sudah Bapak Ibu? Saya bertanya Bapak. Oke, dari Bapak, sebelum mengupload SK pengesahan koperasi atau badan hukum itu, masukkan informasi kontak pendaftar akun koperasi. Artinya mungkin teman dari pengurus, salah satu pengurus yang akan mengupload ini, maka di sini dituliskan nomor WA ini pun ya. Betul, panjenengan saja biar enak. Kelihatannya fungsi dari
WA ini sampai saat ini setelah kami mengirim ini tidak apa itu pernah ada konfirmasi lewat WA. Nggak apa-apa, pokoknya panjenengan saja WA-nya panjenengan nggak apa-apa. Ada lagi Bu? Ini kelihatannya Karena kami belum menyiapkan upload SK atau badan hukumnya, Pak. sudah ada di. Kami hanya kepingin tahu cara caranya. Ada kan di panjenengan lembar SK-nya? Ya, tapi belum kami siapkan. Caranya Bu, caranya ya menggunakan aplikasi di HP namanya CS PDF atau scanner CS itu di Play Store kalau itu punya. Kalau tidak, ada beberapa cara lewat yang ada itu. Kalau udah di foto, kemudian dari foto itu dirubah, dikonversi menjadi PDF lewat online. Contoh, Bapak Ibu, ini kesulitan atau enggak nanti? Teknisnya ceritain. Yang penting itu disiapkan, kemudian diupload, ikuti. Ada yang sudah sampai selesai? Pinter kui kebetulan. Sekali lagi biar nanti ada komunikasi. Bapak Ibu ada yang sudah selesai? Mohon maaf Pak, ini saya juga belum bisa login ini karena username-nya belum didaftar. Nanti sebentar. Cara daftar itu gimana ya Pak? Nanti dulu. Bapak sudah sampai di mana? Sudah pada layar daftar atau belum? Ini saya sudah masuk. Belum didaftar ini di username dan password karena saya belum daftar. Ini login jadi nggak bisa. Tuh masuk ke layar daftarnya di mana ya Pak? Caranya Bapak di bawah login Bapak ya. Ada tulisan daftar. Nah, seperti ini. Ini Bapak, silakan dilihat. Sini. Sudah Pak. Maksud saya untuk masukkan nomor induknya itu saya nggak tahu. Nomor induknya itu yang mana ya Pak? Oh, nomor induk koperasi. Bapak itu yang apa itu? Belum tahu nomor induknya koperasinya, maka harus bertanya kepada admin dinas koperasi. Coba dihubungi. Bapak masuk di grup WA-nya ketua dan pengurus PKPRI atau tidak? Saya masuk di grup koperasi PKPRI satu itu Pak. Oke, tolong Mbak Sat, nomornya dari kabupaten atau kota ya? Ini KPR Sehat Pare Pak, Kabupaten. Oh, Pare. Saya tidak tahu. Kan diberikan nomor Kalau nomor apa namanya kabupaten, Pak. Dikirim ke pentingnya ada satu Pak. Biar nanti bertanya. NIK harus tahu Bapak, mohon maaf, NIK Bapak Ibu harus mengetahuinya untuk bisa daftar ke akun. Kalau sudah daftar Bapak Ibu ketika saat ini memiliki nomor dari admin dinas koperasi, maka setelah permintaan ini selesai, yang harus dilakukan, panjenengan melihat email yang tadi
sudah panjenengan masukkan untuk daftar. Tadi kan saya menyarankan email yang sudah yang masih aktif. KPRI Eka Bakti menyimak. Setelah Bapak Ibu masuk ya, dan sudah menyelesaikan ini, maka masuk ke emailnya PKPRI. Wes kok nih katakan. Saya coba. Lampunya dan di benaknya. Oh iya. Wis teko ini loh. Itu lampunya wes teko ini. Tuh. Metu sih dia. Mohon maaf Pak Nuk, dibantu untuk ya ada ya udah tanya di PKPRI Pusat Dorong Perindo KPRI Sihatare Pak. Itu kai bisa jawab. Sekali lagi Bapak, kalau PKPRI tidak menyimpan nomor induk operasi dari KPRI masing-masing, sehingga mohon maaf, yang tahu adalah Dinas Koperasi yang ada di KAP atau di kota. KPRI ya nek sing ngurung. Namun nggih, saya lanjutkan Bapak Ibu, nanti setelah selesai ini baru masuk ke email yang panjenengan daftarkan tadi, kemudian klik verifikasi ketika mendapatkan email. Karena ini PKPRI sudah daftar sehingga tidak bisa kami tampilkan. Iki G apa 9 kan? Arep peduli. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang sudah punya nomor akun? Kalau langkah ini belum terselesaikan, nanti tidak bisa Bapak Ibu. Jadi setelah mendaftarkan ini, kemudian mendapatkan kiriman dari UDS untuk verifikasi, maka diklik verifikasi yang kiriman email UDS tersebut. Setelah itu, Bapak Ibu, kewajiban dari admin Dinas Koperasi lah yang memverifikasi dan akan memberitahu panjenengan bahwa akun panjenengan yang panjenengan catat tadi sudah bisa digunakan. Oke. Seperti ini, misalkan untuk PKPRI ketika mendaftarkan itu membuat username-nya ini, kemudian juga sudah mencatat password-nya. Ketika sudah, maka Bapak Ibu tinggal login. Sekali lagi, setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan verifikasi dari Dinas Koperasi, maka Bapak Ibu baru bisa login ODS mandiri. Caranya, username yang sudah panjenengan catat tadi diketik lagi di kolom atau di kotak username, dan passwordnya juga harus yang sudah didaftarkan tadi baru login. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Insya Allah bisa Pak. Terima kasih. Sudah. Lanjut. Lanjut. Oke. Kemudian login seperti ini Bapak Ibu. Maka
muncullah ini surat pernyataan. Namun demikian karena sudah kami isi, ini saya kembalikan seperti ini. Muncul seperti ini Bapak Ibu, surat pernyataan mandiri self declare KSP, KSPPS, USP, USPPS koperasi. Biasanya sebelum ada seperti ini, Bapak Ibu juga apakah ada pertanyaan, apakah koperasi masuk KSP, KSPP dan seterusnya seperti ini, maka panjenengan klik ya. Sudah sampai di situ Bapak Ibu. Kita masuk USP di koperasi, yaitu salah satu yang dikelola oleh koperasi. Setelah itu Bapak Ibu baru muncul halaman seperti ini. Untuk kontennya, mohon maaf, saya serahkan kepada Bapak Santoso untuk pandu selanjutnya. Untuk itu kepada Bapak Santoso untuk memandu substansi surat pernyataan mandiri secara online. Dari saya mungkin nanti akhir setelah pengisian seperti apa ya, sampai selesai. Namun sementara waktu bulan depan saya serahkan pada Pak Santoso. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu, suara saya bisa didengar ini? Sebelum masuk pada pengisian-pengisian, Bapak Ibu sediakan buku laporan operasi penjenengan RAT yang terakhir. RAT tahun 2022. Mbak dengan siapnya. Siap ya Bapak Ibu? Nah iya. Siap ya? Iya Pak. Ya, masalahnya nanti akan menghitung angka yang harus dimasukkan. Oke, kalau sudah penjenengan bisa mengikuti yang ada pada tulisan saya di monitor ini, karena ini PKPRI juga mengisi, tetapi nanti penjenengan kami pandu dari sini. Tulisannya surat pernyataan mandiri KSP garing KSPPS garing USP garing USPPS koperasi. Wajib diisi Bapak Ibu. Kami yang bertanda di tangan di bawah ini nama ketua Bapak Ibu. Nama ketua sudah ya ditulis, diketik di tampilan layar penjenengan. Apa nih gini apa? Oke. Apa sih? Sudah. Di kuning-kuning. Nih, kalau di PKP Pak Nugroho yang saya tulis, tetapi di KPRI penjenengan ketuanya masing-masing. Terus berikutnya nama koperasi, ketik koperasi penjenengan namanya apa sesuai dengan yang tertulis pada badan hukum atau akte pendirian. Susah. Oke. Namanya siapa tadi, nama koperasinya apa,
Kemudian jabatannya ketuanya masing-masing. Kemudian huruf D itu yang dicontreng yang atas. Yang D kami memilih dan menyatakan pada kotak itu dicontreng pernyataannya koperasi kami tetap sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup dalam bentuk dari untuk dan oleh anggota. Jadi yang dicontreng yang atas ya. Yang dicontreng yang atas sudah. Masuk berikutnya yang E. Data terakhir yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan di lapangan di masing-masing KPRI dan sanggup diverifikasi kebenarannya oleh tim Kementerian Koperasi dan UKM dan atau Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten Kota sewaktu-waktu, maka sesuai dengan kenyataan di lapangan yang Bapak Ibu koperasinya melakukan. Yang ini kemudian masuk pada identitas koperasi nomor 1. A. Nama koperasi, nama koperasi Bapak Ibu masing-masing. Jauh dan Nama koperasinya masing-masing primer. Ini kan aku main. Karena aku udah main ngefek. Terus yang B. Nomor NIK. NIK penjenengan yang di atas tadi sudah ditulis. Tulis lagi di bagian B ini. Terus yang C, nomor dan tanggal badan hukum atau akte pendirian penjenengan yang tadi didaftarkan itu ditulis lagi di C ini. Terus D itu alamat koperasi Bapak Ibu. Ini kota sebelum. Terus yang E, nah, kalau di tempat saya di PKPRI, misalnya PKPRI, karena penjaringan KPRI, yang emailnya KPRI yang tadi didaftarkan. Tadi yang didaftarkan, emailnya ditulis kembali. Kemudian F. F itu nomor telepon kantornya koperasi Bapak Ibu. Kalau tidak ada nomor telepon itu, Bapak Ibu bisa menggunakan nomor teleponnya pengurus. Nomor teleponnya pengurus yang aktif, artinya nomor baku, tidak gonta-ganti nomor. Itu ditulis, tidak harus di kantor. Oke. Lanjut pada nomor G. Yang G itu nomor WhatsApp. Biasanya dihubungi di WhatsApp, di nomor HP. Monggo kalau ada nomornya beda, yes lagi
yang nomor WhatsApp-nya. Kalau tidak ada sama ya ada nomor HP, nomor WhatsApp sama. Lanjut pada huruf H. Jenis koperasi. Jenis koperasinya konsumen. Konsumen buku Ditulis konsumen. Jadi semua KPRI jenis operasinya konsumen. Huruf I. Nah, huruf I kantor cabang itu tidak punya penjenengan tulis 0. Kemudian ini yang tidak ada ditulis 0 begitu. Cabang pembantu 0. Kantor kas unit 0 kosong. Ini pengisian nomor 1 sudah nggih? Ya Bapak Ibu. Yap. Yap, lanjut pada yang nomor 2. Nomor 2 kinerja koperasi. Dalam kurung lampirkan laporan keuangan terakhir. Nah, di sini dari penjelingan kemarin saya mintakan dari neraca disiapkan itu yang tahun 2022. Untuk A, nilai total aset koperasi. Total aset koperasi penjelas bisa mersani di neraca. Di bawah itu bisa dibaca di apa itu ditulis di huruf A. Kalau di PKPRI Kediri itu ada ada 7 Bapak saya tak melihat tolong aktif 7 miliar ini untuk PKPRI Kediri. Kalau yang penjenengan di neraca bawah itu jumlahnya totalnya bisa dilihat, tinggal nulis. Lanjut. Nilai modal sendiri. Modal sendiri itu modal yang ada pada istilahnya dari anggota. Tidak modal yang utangan dari pihak luar, itu tidak. Yang modal dimiliki dari koperasi penjenengan. Yang I itu B, huruf titik, I titik ya, I titik. Simpanan pokok bisa dilihat pada neraca simpanan itu di rekening. Kalau yang sudah rekening 3 ekuitas itu ada simpanan pokok ditulis. BI2 telepon ini laporan ya dilihat buku rekening buku neracanya. BI2 itu simpanan wajib dimasukkan di situ angkanya. Ya, kemudian masuk pada I3. Ya, I3 itu dana cadangan. Dana cadangan dimasukkan. Ya, dimasukkan, diambil juga dari neraca. Neraca tahun 2022 cadangannya ada berapa itu dimasukkan. Kemudian IV hibah itu kosong. Nah, ditulis 0 nggak apa-apa, kosong. Kemudian C modal penyertaan. Penyertaan itu dari orang yang luar ikut menyertakan modal, tapi selama ini saya ngamati
di KPRI itu tidak ada modal penyertaan, maka diberi angka 0, 0. Oke. Kemudian D itu di dalam di dalam laporan mungkin nilai modal pinjaman, jumlah seluruh utang atau kewajiban koperasi baik dari unit usaha di sektor real maupun unit simpan pinjam termasuk simpanan anggota dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Artinya kalau ada anggota yang di sini memberikan modal pinjaman ke koperasinya, kalau di akhir tahun tidak ada ya tidak ada. Kalau ada berapa rupiah itu berapa angkanya dimasukkan. Misalnya yang Bapak Ibu memanfaatkan modal pinjaman dari PKP, ada beberapa yang ada di PKP itu juga dimasukkan tulisnya di modal kewajiban itu biasanya dari PKP ditaruh di kewajiban ya. Kalau di neraca lajur kan ada hutang PKPRI itu berarti modal pinjaman dari PKPRI. Oke. Terus yang E, nilai total piutang usaha. Jumlah seluruh tagihan koperasi kepada pihak ketiga. Nah, katakanlah pihak ketiga baik dari unit usaha di sektor real maupun unit simpan pinjam, antara lain pinjaman yang diberikan kepada anggota, calon anggota jelas tidak ada. Koperasi lain tinggal lihat kondisinya ada apa tidak. Anggota koperasi lain jelas tidak, karena bukan anggotanya itu tidak boleh. Apalagi masyarakat piutang dagang, nah ini juga tidak boleh. Maka kalau penjenengan punya piutang usaha ini, kalau yang nomor B, C, D tadi kan sudah dari PKPRI. Kalau yang ini dari luar itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada dibuat 0. Dibuat 0. Oke. Nih. Kemudian nilai aset tetap. Aset tetap pada neraca itu ada kan tulisan aset lancar, aset tetap, aset lain-lain dan sebagainya itu. Yang khusus aset tetap saja. Biasanya di sini ada bangunan, ada apa ya ini gedung. Ini yang mana tanah itu juga aset tetap yang keadaan yang tertulis pada neraca. Jadi jumlah aset tetapnya berapa, nilainya ditulis di huruf F itu. Oke. Tidak perlu revaluasi loh, tasik yang aslinya yang ada pada neraca itu saja dipindahkan ke huruf F itu. Terus yang berikutnya yang perputaran omset koperasi. Jumlah seluruh pendapatan bunga atau bagi hasil pembiayaan usaha simpan pinjam termasuk pendapatan provisi, denda, jumlah dan sebagainya. Di sini penjenengan tidak punya bunga, penjenengan tidak punya artinya pendapatan provisi, denda apalagi penjualan usaha sektor real barangkali kalau ada penjualan mungkin sektor real toko, hitung kira-kira 1 bulan itu ada pemasukan berapa.
ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya, menjadi bahan pertimbangan untuk isian perputaran omset koperasi. Oke. Kan dari anggota itu penjenengan nagih berapa dalam ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk yang omset, Pak, untuk yang omset mohon diulangi lagi, Pak. Nggih. Mohon yang untuk perputaran. Nggih. Eten mawon gampangane panjenengan setiap bulan itu menerima setoran dari anggota itu, pemilik koperasi itu totalnya berapa? Pak, kalau setiap bulan kan tidak pasti, ada fluktuasi naik turun ya. Itu dibuat rata-rata saja kira-kira berapa. Misalnya satu bulan itu ada yang shock, misalnya bulan April 130 juta, bulan Mei ada 160, kemudian 145 juta, kemudian itu ya di kurang lebih kira-kira ya di rata-rata kira-kira 150 lah, misalnya begitu. Atau nggih? Jadi penjenengan uang sing ini nyun sewu Pak San. Pak San, nyun sewu. Kalau di tempat kami kan hanya nyun sewu simpan pinjam, berarti artinya angsuran dari teman-teman untuk menyaur pinjaman itu nggih. Nggih, niku saja. Kemudian dibagi 12 ya, Pak. Jadi per bulan ya. Ya kan bisa kan setiap masuk kan setiap bulan nih, nggih. Ya itu saja kira-kira itu. Jadi kan naik turun ya, kadang-kadang sing pinjam akeh itu kadang-kadang masuknya banyak. Terus kalau sing pinjam sedikit, masuknya ya sedikit, kan begitu tuh naik turunnya. Angsurannya loh nggih. Jadi itu dihitungnya per bulan ya, Pak? Per bulan atau per tahun itu, Pak? Itu sektor omset itu bulanan, Bu. Oh ya, nggih, siap. Nggih, Pak. Nggih, Pak San Sambo. Nggih. Jadi nanti kalau mungkin di sini kan kata-katanya jumlah seluruh pendapatan bunga atau bagi hasil pembayaran usaha simpan pinjam termasuk pendapatan provisi, denda ditambah nilai penjualan usaha sektor real. Penjualan sektor real kan nggak mungkin kita itu baru ngitung, ini kan nggak jelas. Nanti kalau ya biar dihitung sendiri kalau jadi tahun. Nah ini memang tidak jelas bulan apa tahun omset ini kan bisa omset tahunan, tapi biasanya kalau omset itu hitungannya setiap bulan, Pak, Bu. Jadi kita masukkan rata-rata bulanan saja. Nanti kalau ada apa ya, ada ini pembetulan isian, nanti biar kemudian hari baru direvisi lagi gitu aja. Oke. Yang intinya penjenengan semuanya kami minta harus daftar buat pernyataan, jangan sampai tidak. Ngaten. Oke. Jadi harus semuanya mendaftar apa adanya yang kita katakan. Nggih. Ngaten nggih. Jadi nggak perlu risau ini bener apa salah, tapi yang jelas di depan sudah membuat pernyataan yang close loop. Ngaten nggih? Nggih, Pak. Ya ngoten mawon. Jadi adewe engko lek pas mikir ini dadi lara pikir Bu nggih adewe. Aku yo aduh, jasa lara pikir aku ngoten nggih. Apa-apa, sama dengan saya, Bu. Nanti saya penjenengan ditekoni, saya juga mau ditekoni karena saya begitu. Omsetnya saya hitung per bulanan. Oke, kurang lebih berapa? Ya katakanlah 200 juta atau 1 juta, itu relatif masing-masing primer beda-beda. Atau nggih? Lanjut Pak Bu. Lanjut. Yang H, jumlah anggota. Anggota di sini di tempat saya kan, anggota saya kan penjenengan. Totalnya 94.
yang penjenengan berapa orang per akhir Desember kemarin. Penjenengan tulis di situ berapa. Nggih. Ngaten nggih. Lanjut. Itu dilihat dari keluar masuknya anggota di buku laporan penjenengan ada. Awal tahun, kemudian berganti akhir tahun, kemudian di situ ada toh di penjenengan. Itu tinggal ngetik dimasukkan ke situ. Terus jumlah karyawan. Karyawan itu ada tidak? Kalau tidak ada ya kosong. Kalau ada mungkin laki-laki apa perempuan, nah itu satu laki-laki atau perempuan. Nah kebetulan di PKP itu ada 2 orang karyawan, yaitu Pak Dimin sama Pak Anto. Kemudian perempuannya Mbak Bika sama Bu Eri. Itu saya tulis 4, yang 2 perempuan, 2 laki-laki. Nah, ini 2 perempuan. Saya ini contohnya. Kalau tidak ada ya kosong Bu, Pak. Ini penjenengan. Ini. Terus yang lebih penting ini. D. Jumlah SHU sebelum pajak penjenengan kosongkan. Karena di sini SHU tidak punya kita punyanya saldo simpanan. Oke. Terus yang K ini apalagi Bapak Ibu? Pendapatan usaha simpan pinjam. Ini untuk simpan pinjam maupun sektor real, usaha penjenengan, misalnya toko atau jasa yang punya transportasi, usaha simpan pinjam ini menjadi pokok ya. Ini pertanyaannya, kita itu di pernyataan ini terkait dengan pengelolaan usaha sektor keuangan. Kita sektor keuangan itu dari anggota apa dari masyarakat juga. Nah, yang kita KPRI ini dari anggota, bukan melayani masyarakat. Atur nggih. Maka kita mau tidak mau harus close. Jadi begitu nggih. Terus yang L, SHU dari usaha simpan pinjam apalagi ini. Kita tidak menerapkan SHU. Baik kalau seandainya penjenengan yang punya bisnis, ya punya bisnis ya. Kalau memang di neraca penjenengan punya bisnis, punya laba rugi lenggih, itu berarti punya SHU. Nah, laba rugi nggih, punya SHU. Tetapi kalau tidak punya laba rugi, ya tidak punya ini. Di sini maksudnya sebenarnya kalau simpan pinjam di tempat kita itu tidak punya SHU, tetapi punyanya saldo simpanan biaya-biaya. Itu yang tempat KPRI yang sekarang itu dilakukan sesuai dengan sak etap maupun sak entitas privat, sakep, ya. Dua-duanya ini sebagai pedoman akuntansi koperasi. Oke. Kalau masih menggunakan pendapatan, kalau penjenengan menulis usaha K ini pendapatan koperasi simpan pinjam, kalau penjenengan saya khawatir nanti oleh kementerian setelah dikoreksi ya, dievaluasi, diverifikasi, karena ada usaha simpan pinjam pendapatan, penjenengan masuk open. Makanya ini saya ajak penjenengan karena tidak punya pendapatan di usaha simpan pinjamnya, maka harus kosong. Atau nggih? Yang SHU ini barangkali kita laba rugi bisnis.
Pak, kalau simpan pinjam saja ya kosong, itu nggih. Kosong. Pun. Lanjut pada M. Aset usaha simpan pinjam. Nah, aset penjenengan usaha simpan pinjam itu berarti asalnya dari simpanan pokok penjenengan. Petunjuknya jumlah seluruh aset atau kekayaan dari usaha simpan pinjam koperasi yang dapat berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Oh, ada keterangan itu berarti aset penjenengan yang aset lancar itu masuk pada tempat ini, tempat M. Kan nggih? Nah, saya kira itu juga tidak sulit. Lihat di neraca bisa ditulis di sini. Oke. Kemudian modal tetap usaha simpan pinjam. Modal tetap koperasi yang ditempatkan pada unit simpan pinjam atau modal jumlah modal sendiri simpan pinjam berarti yaitu tadi simpanan pokok, simpanan wajib. Itu totalnya berapa? Nah, petunjuknya itu saya kira juga bisa kita pahami ya, itu aja. Jumlah karyawan usaha simpan pinjam. Jumlah karyawan koperasi yang dibayar untuk kegiatan usaha simpan pinjam. Yang dibayar itu ya jelasnya berapa pengeluaran untuk membayar karyawan itu. Untuk berapa orang itu? Oke, untuk berapa orang? Pertanyaannya di sini bukan apa ya, bukan rupiahnya, tetapi orangnya di sini. Oke, sampai huruf angka 2. Angka 2 yang saya tekan ya tadi pada pendapatan dan SHU penjenengan harus kosong. Kalau tidak dikosongkan, saya khawatir penjenengan nanti terjerumus ke open, oleh sananya ditetapkan ke open, itu yang saya khawatir. Mudah-mudahan tidak, karena tidak ada pendapatan dari usaha simpan pinjam. Lanjut ya. Lanjut. Jam 8:30 tasian. Sore. Lanjut nomor 3, komposisi simpanan koperasi. Nah, anggota koperasi itu berapa orang? Simpanannya berapa orang? Itu kemudian ada rupiahnya berapa rupiah. Kalau di koperasi, karena anggota satu koperasi, saya tulis 94 koperasi, nilainya sekian itu, 5 sekian. Itu juga bisa dilihat di neraca Bapak Ibu. Komposisi simpanan anggota yang menyimpan kepenjenengan itu loh, itu bisa. Kemudian calon anggota kosong karena tidak punya calon. Koperasi lain apalagi kosong. Anggota koperasi lain kosong. Lainnya PT, CV, UD, yayasan, masyarakat apalagi ini kosong semua. Pas nggih, jangan sampai diisi. Terus jumlah penyimpan dan simpanan. Jumlah penyimpan berarti ya sejumlah anggota. Kemudian simpanannya berapa? Sepertinya sama dengan yang atas ya. Yang atas tadi jumlah anggota koperasi itu berapa, rupiahnya simpanannya berapa. Tulis lagi aja nggak apa-apa. Nggak usah dipikir teman-teman. Karena yang ini yang nggak begitu jelas.
Nama produk, lah nama produk. Simpanan koperasi, jelas akan nama dan spesifikasi produk simpanan berjangka atau tabungan di luar simpanan pokok dan simpanan wajib. Berarti kalau penjenengan di sini nama produknya apa? Mungkin menyimpan di bank, boleh menyimpan di bank. Karena kan kalau ada keuangan koperasi lebih, kan misalnya di koperasi itu harus tertinggal maksimal 5 juta. Lebih dari 5 juta harus disimpan di bank, berarti punya produk adalah menyimpan di bank. Terus bunga itu kalau saya kemarin Google di Google apa tuh tanya simpanan bunga simpanan di bank itu kalau kurang dari 1 miliar di atas 500 juta itu 0,10 sampai dengan 0,60 itu. Jadi menyimpan menabung di bank itu kalau 100 juta berarti kan di bawah 500. Berarti ya antara 10 sampai dengan 60 itu kira-kira ya 20% apa-apa hasilnya per tahun. Kecil banget ya, kecil banget ini menyimpan di bank itu. Nomor 4 sudah ya. 4 sudah. Kemudian nomor 5, komposisi pinjaman. Komposisi pinjaman ini atau pembiayaan koperasi yang diberikan kepada anggota. Kalau anggota penjenengan berapa nilainya ya jumlah anggota ditulis. Kemudian diberi pembiayaan berapa. Itu dilihat di neraca ada Bapak Ibu penjenengan. Jadi anggota itu apa semuanya yang anggota diberi pinjaman, ada yang meminjam, ada yang tidak meminjam. Misalnya di koperasi saya ya, di koperasi PKP ya saya tunjukkan. Ini anggotanya 94 koperasi. Tetapi yang minjam di bawah itu hanya 20 KPRI yang pinjam, yang mendapat pelayanan keuangan. Oke. Itu sehingga nomor 5 ini ditulis anggotanya semuanya, kemudian yang dipinjamkan ke anggota itu berapa, itu dilihat di neraca. Mungkin penunjangnya neraca kontrol, neraca komparatif, mungkin bisa menjelaskan persani di neraca lajur. Neraca lajur itu bisa dipersani pelayanan keuangan kepada anggota itu berapa nominalnya semua. Itu yang A. Yang B 0, C0, D0, E0, I1, I2, I3, I4, I5 0. Jumlah peminjam dan pinjaman. Nah, peminjamnya itu lapangan penjenengan yang dilayani per 31 Desember itu berapa orang. Misal dari 100 orang kan tidak semuanya minjam. Mungkin yang pinjam hanya katakanlah orang 80 atau orang 75 kan begitu nggih. Itu untuk yang jumlah peminjam. Nominalnya berapa? Kalau nominalnya kira-kira sama dengan yang ada di nomor A tadi, nomor 5A. Jadi sejumlah uangnya semuanya itu yang dipinjamkan, tapi peminjamnya tidak semua anggota. Itu pemahamannya begitu. Lanjut pada nomor 6. Nama pinjaman atau pembiayaan koperasi. Nah, A
A itu panjenengan biasa memberi nama kan piutang nggih. Nggih. Nih. Enake dinamakan pelayanan keuangan. Nggih, karena pelayanan keuangan supaya tidak untuk membedakan yang open itu mesti piutang. Karena kita close itu kita sepakat aja namanya pelayanan keuangan nggih, yang A, 6A. Nggih, seperti itu. Kemudian berapa bulan? Nah, bulannya ini kalau di KPRI, di PKP itu kalau yang anggota pinjam itu maksimalnya 20 bulan. 20 bulan. 2 tahun kurang, 2 tahun kurang. Kalau di tempat penjenengan ada yang 5 tahun, ada yang 60 kali. Monggo, awas ini. Di kata-kata bunga atau bagi hasil per tahun. Ini penjenengan tidak usah diisi ya. Pelayanan keuangan yang close itu tidak mengambil bunga dari anggota, tidak mengambil jasa dari anggota. Nih, ini lah penjenengan muni bunga, lah ini koperasi pinjaman bunga nih anggota toh, atau anggota bunga nih koperasi toh, itu nanti penjenengan bisa dimasukkan ke open. Maka dari itu penjenengan kami ajak bareng-bareng di sini pelayanan keuangan sing gampang sing saya bisa menjelaskan. Kemudian bunga kosong nanti ditanya gimana ini anggota ya 5 tahun akan tetapi tidak dikenakan bunga. Lah terus piye pembiayaane ya urunan memberi apa itu kewajiban untuk mengopeni koperasinya seperti itu. Itu kalau secara lisan ngomong-ngomongannya seperti itu. Nggih. Terus yang 7 sumber pembiayaan. Penjenengan pernahkah pinjam bank, pinjam kur? Tidak ya tidak. Lembaga keuangan misalnya BPR, tidak ya tidak, kosong. Surat utang atau surat berharga obligasi, jelas tidak. D, anggota koperasi lain, jelas tidak. Kita tidak punya anggota koperasi lain masuk jadi setoran kepada kita. Yang kita ragati itu loh ya, itu tidak. Hati-hati. Kalau sampai sumber pembiayaan ini penjenengan arahkan kepada masyarakat atau lainnya, ini penjenengan otomatis masuk pada kamar open. Sebab itu hati-hati di sini supaya penjenengan tidak masuk open tetapi masuk di close. Oke. Terus ini jumlah utang koperasi. Kalau penjenengan utang koperasi ke PKPRI, ini memang antara primer dan sekunder itu satu kesatuan. Penjenengan anggotanya ini utang ke koperasi ini boleh, nggak apa-apa. Kalau punya utang di PKP dimasukkan, dicantumkan di sini. Justru kalau punya utang ya dimasukkan. Nanti kalau nggak dimasukkan malah nggak pas. Lanjut pada nomor 8. Nih, penempatan kelebihan dana di bank tadi berapa rupiahnya. Kalau punya deposito di giro ditulis, kalau tidak punya ya tidak. Oke, ini biasanya punya kelebihan uang di primer itu tidak dipinjam anggotanya. Gimana tempatnya? Ya di bank. Mungkin di simpanan biasa atau di deposito. Ini saya kira nggak sulit, ini biasa saja, tidak banyak keterangan, jelas.
Terus ini kalau PKP hari ini saya menulis koperasi menempatkan sebagai sekunder, menempatkan koperasinya di primer, ini di pinjaman itu, penjenengan itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau saya ini kalau penjenengan jangan, jangan. Usaha nilai lainnya termasuk perusahaan transaksi enggak usah, kosong. Ini usaha pengurus kosong, pengawas kosong, nilai anggota kosong. Bentar, ini kelebihan dana nyanggone anggota itu njaluk bunga biasanya enggak boleh. Oleh sebab itu nomor 8 ini tolong kalau ke anggota, kalau apalagi ke masyarakat ya, ini sangat amat tidak boleh karena close. Ini isian 8. Isian nomor 9, perizinan usaha. Nomor izin usaha di sini penjenengan masukkan itu nomor akte pendirian. Nomor akte pendirian secara manual di sini. Karena dulu belum ada ODS, OSS, manual dimasukkan nomornya A. Jadi 9A, nomor izin usaha simpan pinjam adalah nomor akta pendirian. Kemudian yang B, kosong, kalau tidak punya kantor cabang. Izin kantor cabang apalagi tidak, karena kita punya close. Kantor kas ini juga tidak. Nah, izin kantor kas tidak. Kemudian yang 10 ini dimungkinkan ada Bapak Ibu izin usaha lain yang dimiliki koperasi, biasanya punya NIB, nomor induk berusaha. Dari kantor perizinan kota atau kabupaten. Dulu kan ngurusnya di situ. Dari dinas BKPM. BKPM itu apa ya? Penanam modal. M-nya penanam modal ya. BK-nya apa itu saya lupa ya. Itu di stempel itu kantor BKPM, kantor Pemkap atau Pemkot itu ada. Di dalam mengurus surat perizinan yang disebut dengan NIB. Nomornya berapa ditulis di situ. Tulis di sini. Oke, ini. Oke, saya kira untuk sementara ini banyak dalam ya. Mohon izin bertanya Pak Sar. Kaitannya dengan poin 9. Poin 9 huruf ya. A. Yang ya. Untuk perizinan usaha simpan pinjam. Tadi kan disampaikan Pak San kalau akte pendirian. Di koperasi kami itu ada akte pendirian dan punya izin usaha, tapi izin usahanya itu sudah kedaluarsa. Karena gitu ya? Dulu kalau tidak salah masanya itu hanya 3 tahunan. Terus ini kami tidak belum perpanjang gitu. Itu yang ditulis apa Pak? Yang izin itu yang ada di bawah ini Pak. Yang di 10A. Yang di 9A itu yang izin usaha itu sesuai dengan PP 9, izin akte pendirian itu sekaligus izin usaha di pasal 3 Bapak. Ya pasal 3 ya itu Pak. Ini ada tambahan dari Pak Nuk ya. Begini Pak, Pak Ki dan teman-teman sekalian, untuk perizinan usaha simpan pinjam. Perizinan usaha simpan pinjam ini pada saat ini fakta empiriknya ada rekan-rekan yang sudah mengajukan izin usaha simpan pinjam.
Nah, itu ditulis izin usaha simpan pinjamnya. Tapi kalau tidak punya nomor izin usaha simpan pinjam, kita pakai nomor badan hukum yang ada, karena menurut PP 9 tahun 1995 di pasal 3 dan pasal 4 di situ disebutkan bahwa pengesahan badan hukum itu sekaligus izin operasional usaha simpan pinjam. Jadi kalau misalnya panjenengan hari ini memang punya nomor izin usaha simpan pinjam, diisi. Tetapi kalau nggak punya izin usaha simpan pinjam, seperti PKPRI tidak ada nomor izin usaha simpan pinjam. Karena PKPRI menerapkan ketentuan dalam PP 9 tahun 1995 yang di sana di pasal 3 dan 4-nya menyebutkan bahwa pengesahan badan hukum atau pengesahan perubahan anggaran dasar itu sekaligus izin operasional. Jadi pengisiannya kalau panjenengan punya nomor izin usaha simpan pinjam ditulis, tapi kalau nggak punya izin usaha simpan pinjam ditulis saja nomor badan hukum. Yang izin Bapak, izin. Kalau akta pendirian ada, tapi untuk nomor izin usaha simpan pinjam itu ada, tetapi sudah kedaluarsa, Bapak. Jadi amannya itu yang mana kira-kira kita tuliskan? Menurut kami amannya pakai badan hukum, Pak. Oke, terima kasih Pak. Yang pakai badan hukum ya. Karena itu berlaku sesuai dengan PP 9 tahun 95. Siap Pak. Oh, Pak Ki ngaten. Masalahnya saya cuma belum ngurus usaha simpan pinjam, saya tidak ngurus karena di PP sudah bisa digunakan simpan pinjamnya sebagai izin usaha. Tanya dulu Pak San. Dalam. Monggo. Sebentar, kami ingin menanyakan untuk nomor perizinan, Pak. Khususnya kami dari KPRI Sedar itu juga memiliki NIB. Kemudian dari OSS itu kami juga mengurus itu untuk perdagangan juga ada, kemudian daftar usaha pariwisata itu apakah juga? Oh ya, Pak, karena kalau dari elapnya itu punya semua ya, satu itu, dua itu ditulis Pak, nggih. Oh, nggih. Ditulis, nggih. Kalau punya memang nggak banyak yang punya, nggih, tapi kalau memang punya ditulis Pak, nggih. Terima kasih Pak San. Oke, suwun, nggih. Kira-kira itu yang nomor 10, nggih. Itu bisa ditambah. Itu kan ada plus tambah itu usaha izin 1, 2, 3, nggih. Prayogi ditulis semua, nggih. Terus yang nomor 11 ini, apakah Anda sudah melakukan registrasi Go AML kepada PPATK? Keten. Yang kita sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 6/MUKPM 2017 penerapan prinsip mengenai pengguna jasa bagi koperasi. Nah, pengguna jasa bagi koperasi, karena kita itu koperasinya itu ke anggota, jasanya ke anggota, yang dimiliki anggota. Kalau saya itu ngetiknya yang sudah. Jadi artinya anggota itu pemilik uang. Kalau PPATK itu kaitannya kayak dengan keuangan umum ya, pemerintah ya, masyarakat ya, ini PPATK. Kalau kita misalnya kena pencucian uang dan sebagainya itu kan dikontrol oleh PPATK, nggih, biasanya ngoten. Tapi kalau ini koperasi ini kan dari anggota kepada koperasinya, pemiliknya sendiri, anggota itu, maka ya gulung gempaknya ada pada anggota itu, pada koperasi itu. Maka saya jawab aja sudah, supaya bisa masuk lanjut pengisian berikutnya. Termasuk yang niki, apakah Anda sudah melakukan self assessment kepada sistem pengawasan koperasi? Ingat saya ya ini,
Koperasi setelah RAT kan juga melaporkan kepada dinas koperasinya, gitu. Yes. Nah, dinas koperasinya kan mengawasi kita. Itu berarti otomatis kita itu ya lapor RAT tahunan. Itu berarti kita juga sudah saya jawab sudah. Tetapi secara khusus kepada pengawasan laporan gitu kan memang belum, ya. Tapi saya ben pomo salah tak nggih ben itu ya. Jadi ini saran dari Pak Nuk ya, saran dari Pak Nuk. Kalau yang saran dari Pak Nuk yang belum terlanjur ini belum isi yang bunderan yang bawah. Oke. Yang A diisi yang bawah, yang B diisi yang bawah juga yang belum. Tapi saya kemarin karena pemahaman saya seperti yang saya matur, saya isi sudah. Oke, begitu. Karena pengawasan ini oleh dinas koperasi kepada saya, ini tak anggapnya sudah gitu. Itu ini saran dari Pak Nuk tadi, bisi saya, Pak Hasan tolong yang belum ya, itu. Ngaten nggih, yang belum diisi belum aja nggak apa-apa sudah. Tapi terlanjur seperti saya tulis sudah. Tapi saya nanti bisa menjelaskan sudah itu dalam arti seperti apa. Seandainya saya dikonfirmasi, saya bisa menjelaskan. Ngaten nggih? Yang nomor 11. Iya Pak, Bu. Yang belum terlanjur, yang sudah ya sudah. Saya karena KGR koperasi saya tulis yang sudah. Karena pemahaman saya seperti itu. Ngaten. Rencana tindakan koperasi. Mohon izin bertanya Pak San. Berarti yang belum seperti saya belum itu untuk nomor 11 itu dua-duanya menjawab belum nggih? Ya gitu, ini saran dari Pak Nugroho. Karena memang penjenengan kok ditekoi kan belum bisa memberi alasan. Tapi kalau saya kan bisa memberi alasan pemahaman yang bagaimana gitu kan saya bisa. Ngaten nggih? Nggih, suwun Pak. Kan keraguan penjenengan sesuai dengan sarannya Pak Nugroho, kalau timbangane ragu-ragu ya yang belum saja nggak apa-apa, yang belum. Lanjut, ya wis gak apa-apa itu nanti sama-sama saya. Ya wis kadung salah ya wis. Nah, ternyata isiannya seperti ini di aplikasi. Artinya kan kita nggak. Ngaten nggih? Lanjut yang 12. Rencana tindakan koperasi, jelaskan langkah yang akan dilakukan koperasi sesuai dengan pilihan koperasi sebagaimana pada huruf D di atas. D itu yang tadi pilihan nomor 1D tadi loh Bu. Yang kita milih close tadi loh nggih. Nah, ini kalau saya tulis pelayanan koperasi ini untuk anggota yang non-profit. Jadi tindakannya itu tidak mementingkan hasil, tapi mementingkan benefit pelayanan kepada anggota. Kalimatnya dewe-dewe monggo, tidak harus sama, satu kalimat yang sama tidak. Sesuai kalimat sing penak diarani dibahasakan penjenengan monggo. Ngaten nggih? Kira 1 sampai 12 sudah terjalani isian, berarti pada lanjut. Nah ini tempat pengesahan ini di mana? Mungkin masing-masing koperasi ya bisa ngancar, tulis ngancar, misalnya Kediri ya tulis Kediri. Tapi lebih baik kalau saya pena ya Kediri gitu. Nggih. Kediri tanggal, bulan, tahun. Nggih, gitu nggih. Ketua, terus di situ bendara atau sekretaris bendara. Salah satu
ketua dan sekretaris atau ketua dan bendara, monggo. Oke. Apa? Ini nanti setelah selesai baru diunduh. Diunduh. Selanjutnya diunduh, nanti dimeterai. Setelah dimeterai, kemudian di scanner. Setelah di scanner, nanti diupload. Setelah diupload nanti ada verifikasi pengisian selesai sudah bisa masuk, bisa terdaftar di CARE. Oke, untuk selanjutnya Pak Ibnu monggo dipandu untuk uploadnya dan unduhnya. Oke Pak Ibnu niki monggo. Waduh lagi. Terima kasih Mas San. Demikian Bapak Ibu semuanya, share screen saya tutup dulu sebentar atau langsung pada oke. Dari chat yang masuk, mohon maaf. Ini ada beberapa yang sudah saya jawab. Monggo yang tanya lewat chat. Ini wilayah kabupaten bisa menghubungi UAC Sulistyowati. Ini sudah dijawab. Ya, sudah dijawab. Nomor beliau sudah ya, HP-nya 082 331 5650009. Ini yang kabupaten. Beliau juga ikut di dalam Zoom ini menjawab chat yang ditanyakan oleh yang gabung. Kemudian yang adminnya Kota Kediri yang saya tahu Pak Satrio, itu nomor HP-nya 085 336 2166669. Bapak Ibu bisa buka chat yang menu di paling bawah ketika kita Zoom. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bapak tanya untuk pengisian ini apakah dibatasi waktunya? Kalau dibatasi sampai tanggal berapa, Pak? Sesuai SE nomor 7 2023 kemarin, dan diperkuat pengumuman pada laman web ODS Kemenkop UKM.go.id, ya, itu tertulis 5 Oktober, sehingga apapun nanti kebijakannya sebaiknya Bapak Ibu semuanya yang belum secepatnya besok diselesaikan. Ketika sudah sampai pada verifikasi di email panjenengan, maka secepatnya menghubungi admin yang tertera di chat yang ada, atau nanti akan kami sampaikan, atau Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus KPRI juga, nanti akan kami berikan nomor HP-nya. Itu yang bisa saya sampaikan pertanyaan yang lewat chat. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah diunduh, ya, setelah yakin bahwa pengisian sudah benar yang disampaikan oleh Pak Santoso tadi, maka diklik bagian bawah, ya, klik bagian bawah. Tadi ada yang belum diisi, saya ulangi kembali.
Mana Pak? Nggak khawatir. Ya. Saya ulangi kembali Bapak Ibu. Setelah tadi di bagian bawah ada kotak kecil. Ini harus diklik. Diklik ya. Setelah demikian surat ini, saya menyatakan bahwa data yang telah saya isi adalah benar dan setuju. Ini diklik Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya diklik. Oke. Maka akan muncul tampilan unduh form set clear. Oke. Ini diunduh. Anak gambar ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah sampai unduh form self declare? Ada yang sudah? Sudah Pak. Oke. Setelah itu, setelah diunduh kemudian Bapak Ibu bisa melihat di file download, kemudian dicetak Bapak Ibu. Setelah dicetak, dibubuhi materai dan ditandatangani baik oleh ketua yang bertanggung jawab, sekretaris atau bendara. Setelah itu jangan lupa kalau ada stempel lebih kuat, ada stempelnya. Oke. Setelah diunduh di stempel, maka di scan. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan baik menggunakan HP ya, HP maupun yang lain, peralatan scan yang lain. Kadang Bapak Ibu memiliki di kantor menggunakan printer yang ada scan-nya, monggo. Pastikan Bapak Ibu itu di formatnya itu nanti tidak lebih, ukurannya tidak lebih dari 2 MB. Termasuk siapkan juga Bapak Ibu neraca dan ya, pembagian SHU. Kalau tadi tidak ada pembagian SHU, ya tidak usah di scan. Nah, neraca kalau ada, Pak, saya ndak sudah saya menggunakan laporan RAT, monggo, tapi harus dipastikan ukuran dokumennya maksimal 2 MB. Yang paling aman itu ya neraca itu di scan ya. Kemudian kalau 1 lembar 2 lembar itu biasanya di bawah 2 MB. Kayak ini. Ini Bapak Ibu, ini diupload semuanya. Ini masih dalam proses, jadi PKPRI saat ini dalam proses men-scan yang tadi sudah diisikan, Bapak Ibu. Lain itu apa itu neraca? Ketahuan. Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu, kok Bapak Ibu terjadi satu hal yang kurang tepat, panjenengan bisa sebelumnya begitu kembali, kembali
karena ada sesuatu yang kurang pas misalkan, Bapak Ibu bisa melihat kembali. Tapi kalau sudah yakin ya diklik yang saya kemudian lanjut seperti tadi. Kemudian yang sudah di scan tadi yakinkan di bawah 2 MB ukurannya. Setelah itu setiap mengupload biasanya ada tulisan submit atau kirim. Kemudian juga ketika ngupload itu dia diarahkan pada tempat di mana panjenengan menyimpan file dokumen-dokumen tersebut. Setelah itu seluruhnya sudah diupload dan ada namanya sendiri-sendiri nanti. Setelah itu submit yang di sini. Baik. Dari sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mohon tanya Pak. Cukup ya? Dari KPRI Ajar. Oh, dari KPRI Ajar, monggo. Terkait? Ajar. Terkait pengiriman Pak. Sudah saya klik kirim, tapi tidak ada jawabannya bahwa file sudah terkirim, itu tidak ada jawabannya seperti itu, hanya diam saja gitu loh Pak. Klik kirim langsung kan akan muncul ini, muncul apa itu, klik lagi batal atau kirim itu. Nah, setelah itu ya gitu aja. Masih tidak proses ada, Pak, ada jawabannya. Ditunggu. Iya, saya sudah berulang kali Pak. Yang sudah seperti ini Bapak, ini sudah saya 2 tutup hari ya. begitu tidak bisa. Saya tutup. Ya. Milik kami. Satunya. Bentar. Lihat ya Bapak Ibu, ini yang sudah terkirim akan seperti ini. Ada tulisan Anda telah melakukan pengisian. Saya declare tanggal berapa tadi, misalkan kalau hari ini ya akan muncul tanggal 14 Oktober, jamnya jelas. Mohon menunggu informasi selanjutnya. Tapi kan tidak ada tulisannya, terkirim atau tidak, sudah terkirim, sudah diterima atau tidak. Itu tidak ada penjelasan seperti itu gitu loh Pak. Coba karena betulnya seperti ini tapi kan proses, tidak ada penjelasan. Nanti masuk kembali saja. Misalkan Bapak Ibu bisa masuk kembali. Nah ya klik tahap pertama itu kan akan kembali Pak. Tahap pertama itu dia akan kembali. Nah setelah itu kan saya klik lagi tetap tidak bisa Pak. Coba ukurannya Pak digunting nanti. Lihat ukuran filenya. Ukuran filenya tidak ada yang melebihi dari 2 MB Pak. Sudah saya lihat. Apa Bapak? Diklik tahap pertama ini akan kembali Pak. Akan kembali juga suruh pemerintah kirim, saya kirim tetap muncul seperti ini lagi gitu loh Pak. Ukurannya berapa Bapak? Ukurannya tidak ada yang lebih dari 2 Pak. Yang paling besar
besar yang surat pernyataan itu hanya 1,8 saja MB, Pak. Oh, artinya Yang paling besar gitu. masih Yang lainnya hanya 0, ya gitu aja, Pak. Tidak putar-putar sampai ke begitu atau gimana MB-nya. kasusnya? Bagaimana, Saya tutup, Bapak bisa share screen? Saya tutup ya. Munculnya seperti ini, Pak. Seperti ini kalau tahap pertama ini diklik, itu akan muncul lagi, kirim lagi gitu loh, Pak. Tetap seperti itu. Bapak bisa menunjukkan ke share screen ini, saya buka, boleh Bapak memperlihatkan proses tampilan. Sudah, Pak, ya munculnya seperti Pak yang Pak Ibnu munculkan itu, tapi itu kalau tahap pertama itu kan ada anak panah. Anak panah itu diklik, itu akan muncul kirim lagi gitu loh, Pak. Nah, kirim lagi seperti itu lagi. Nggak perlu. Pokoknya sementara sudah seperti tampilan seperti itu sudah gitu. Iya. Nah, makanya saya akan cari yang pernyataan untuk bisa beberapa file yang saya kirim itu bisa diterima gitu loh. Itu tidak ada pernyataan itu. Sudah seperti ini, Bapak. Sudah seperti ini ya? Iya, seperti ini saja gitu loh, Pak. Iya. Ini kan hanya menunjukkan pengisian saja. Tahap pertama tanggal sekian, jam sekian kan itu, Pak. Tapi untuk file yang saya kirim tadi diterima dan tidak ada pernyataan itu. Memang tidak ada, Bapak. Jadi gitu ya. Nanti ini tadi kan dari Pak Satrio mau mengirimkan daftar KPRI yang sudah berhasil. Namun saya nanti sampai saat ini belum ada. Nanti kami sampaikan lewat grup kalau sudah dikirimi oleh Pak Satrio. Begitu ya, Bapak? Iya, terima kasih. Oke. Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya, monggo. Iya, Bapak, mohon izin bertanya. Dari? Saya Fida dari KPRI SMA 2 Pare. Oke, monggo Bapak. Bu Asmaul. Bapak, tadi poin 11 kan dari KPRI mencentang sudah registrasi AML tersebut ya, Pak? Dari PKPRI tadi belum. Isinya sudah semua. Belum melakukan. Kalau belum ya belum, Bapak Ibu. Namun demikian ketika sudah melakukan self assessment misalkan mandiri, berarti pemahamannya tidak melalui aplikasi yang tersedia, namun demikian sudah dilakukan oleh pengawas yang ada di koperasi. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi masukan dari Pak Nugro, kalau memang belum, ya belum semuanya saja. Jadi misalkan nanti kami mencentang belum keduanya, berarti tidak akan berpengaruh pada pengisian deklarasi mandiri ini ya, Pak? Tidak berpengaruh, Ibu. Tahap berikutnya memang nanti kita memiliki kewajiban untuk registrasi Go AML maupun step assessment tahapan berikutnya. Jadi yang terpenting tanggal 15 kita sudah menyampaikan pernyataan diri bahwa kita adalah close loop atau tertutup, hanya melayani anggota saja. Itu Ibu, nggih? Iya, Bapak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih dari SMAN 2 Pare. Mungkin ada yang lain? Mohon izin Bapak, mau tanya. Dari mana Bapak? Dari KPRI Sihat Pare tadi. Dari KPRI Sihat Pare, Pak. Yang terkendala dengan NIK tadi, Pak. Kita kan belum bisa ini daftar, bisa login kalau belum ada NIK-nya.
Nah, sementara saya belum tahu mau datang ke ke dinas, kan besok udah jalan. Ini gimana Pak solusinya Pak? Langsung saja dihubungi. Kalau Pare tadi Bu Asih ada di grup. Halo Bu Asih, Bu Asih masih mengikuti kegiatan kami, Bu Asih? Masih Pak, monggo untuk yang bertanya bisa WA saya. Nah, ini Bu Asih sudah menjawab. Terima kasih banyak ya Bu Asih. Mungkin ada bisa minta nomor jawaban dari Bu Bu Asih, monggo. Halo. Iya Bu Asih. Bisa dibantu Bu Asih. Bu Asih. Halo, nggih. Untuk nomor teleponnya ada di grup Bapak. Tadi mohon diulangi pertanyaannya apa nggih? Untuk terkendala dengan NIK Bu, untuk KPRI Sehat Pare. KPRI Sehat nggih namanya. Iya. Ini saya bantu cekkan dulu ya Pak. Nanti saya kirim via chat di Zoom atau gimana jangan hubungi saya ngoten nggih. Nggih, saya sudah tanya di chat di Zoom tadi. Ya obrolan. Oke. Saya cekkan sebentar Pak. Nah. Alhamdulillah Bu Asih ini aktif sehingga langsung dari yang tidak punya nick akan dicekkan dan akan dikirim melalui chat Zoom. Alhamdulillah, atau langsung nanti jika ada kesulitan bisa minta bantuan Bu Asih. Begitu ya Pak Ribut? Nggih, terima kasih Pak. Ya, Pak Ibnu, nggih. Mungkin ada yang lain, mumpung yang dari kabupaten ada adminnya ini, alhamdulillah. Lah ini nicknya Sehat Pare sudah muncul. Sampun saya kirim ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga berhasil. Mungkin yang lain atau dari kota ada permasalahan? Jika tidak ada, untuk secara teknis maupun substantif saja cukupkan. Barangkali waktu dan tempat kami kembalikan sama Pak Ibnu. Dari saya, barangkali dalam pendampingan dan Pak Santoso ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sekali lagi. Mari bersama-sama kita menyatakan diri sebagai koperasi closed loop atau hanya melayani anggota. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang rekan-rekan sekalian, mungkin ini yang dapat kita sampaikan untuk membantu rekan-rekan. Tapi sekali lagi tadi sudah di-share oleh Pak Ibnu dengan tim. Ada juga sesuatu yang akan ditanyakan bisa langsung ke pendamping dari Dinas Koperasi, ke Bu Asih atau ke Mas Satrio yang ada di Kediri. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, 1-2 menit masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Mohon maaf Pak, bisa untuk Bu Asih saya minta nomor teleponnya ya Bu Asih, nanti misalkan ada terkendala bisa langsung japri ke Bu Asih. Bu Asih bisa menyampaikan nomornya Bu Asih? Monggo Bu Asih.
Oh, bisa Pak, monggo dicatat nggih. Kosong 82 Iya, 331 331 565 565 009. 009. Terima kasih Bu Asih, bisa Nggih, mencatat sami-sami. bisa Japri ya Bu ya. Nggih, bisa monggo. Pokoknya kalau Japri jangan tengah malam ya Pak. Bu Asih istirahat. Bu Asih di Sama tuh ya. HP nih. Baiklah Bapak-bapak, mohon maaf kita sudah malam jadi berdua juga. Mohon maaf ya Bu Asih, kita berdua biar suasananya santai. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi inilah pendampingan atau yang bisa dibantu oleh PKBRI sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada di PKBRI. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Mohon izin karena waktunya sudah cukup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PKBRI, terima kasih Bu Asih yang telah mendampingi. Semoga bermanfaat semuanya. Mohon izin, ruang Zoom meeting kami tutup ya. Iya, Pak. Pak Ribut, selamat istirahat. Matur nuwun. Yes, doyo, sugeng istirahat, selamat malam. Sampai ketemu besok.